Bila engkau tak besertaku, ku tak ingin berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntun langkahku, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah setiap orang yang melihat video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan beserta kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Maren Susitorus untuk kita boleh kembali sharing kebenaran firman Tuhan, untuk kita boleh bertumbuh bersama, untuk kita boleh lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan bagi saudara semua yang baru hari ini bergabung dengan saya. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa dukung video ini, dukung channel saya, berikan subscribe, komen yang positif membangun, dan kemudian juga boleh dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang selama ini sudah mengikuti channel ini, saya berdoa kiranya damai sejahtera dan Tuhan Yesus dan kiranya Tuhan beserta kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya, shalom. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan, yang mana hari ini saya akan coba ambil dari kitab Keluaran, ya, Keluaran 33 ayat 12 sampai 15. Saya coba baca di sini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bersama saudara-saudara ya, yang namanya padang gurun itu ya bukanlah satu tempat yang baik ya. Kita tahu bersama bahwasanya padang gurun itu adalah tempat di mana penuh dengan perjuangan, di mana padang gurun itu ya akan banyak saudaraku binatang buas, saudara ya. Di sana juga akan ada kehausan, panas terik matahari yang luar biasa ya. Dan ini yang membuat Musa begitu saudara merasa tidak mampu, tidak sanggup ya untuk boleh membawa umat Tuhan, yang mana saudaraku jumlah umat Tuhan pun tidak sedikit yang dia pimpin ya, yang dia bawa berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya. Jadi tidak mudah saudaraku memikul tanggung jawab sebesar tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Musa. Hal ini membuat Musa ya merasa saudaraku dia sangat kecil, merasa dia sangat merasa dia sangat tidak sanggup ya, walaupun dia sudah merasakan dan sudah melihat nyata-nyata mukjizat demi mukjizat di dalam pelayanannya, di dalam dia membawa bangsa Israel. Tetapi ada satu kerinduan yang besar, ada satu kebutuhan yang besar di dalam dirinya, di dalam batinnya, bahwasanya tanpa Tuhan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin saja hari-hari ini mungkin saudara ada banyak hal yang mungkin saudara alami dalam kehidupan ini. Saudara merasa ada kehampaan, saudara merasa ada keluar biasaan, ada satu perjuangan yang luar biasa dari hidup saudara. Mari kita belajar dari Musa.
Ya saudaraku, dari sini apa yang kita lihat saudaraku, betapa pentingnya saudaraku Tuhan itu menyertai kita. Yakinkah saudara Tuhan beserta saudara? Nah, nanti kita bahas saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, dari ayat ini saya bisa belajar bahwasanya yang pertama saudara, ada persekutuan yang manis antara Musa dan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah dia memikul beban yang sangat berat, membawa tanggung jawab yang begitu besar untuk memimpin bangsa Israel, untuk membawa umat Tuhan yang begitu besar jumlahnya. Dia merasa ada beban tanggung jawab yang luar biasa. Dia merasa saudaraku, dia tidak bisa tanpa Tuhan. Oh saudaraku, yang pertama kita lihat di sana ada persekutuan yang manis antara Musa dengan Tuhan. Ya, Musa tetap membangun hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah banyaknya persoalan, di tengah-tengah ada beberapa bangsa Israel yang mungkin saudaraku menolak kepemimpinan Musa. Ada beberapa di antara saudaraku, kalau kita baca Alkitab, ada orang-orang tertentu yang ingin menghancurkan, yang ingin mengacaukan visi Musa. Tetapi saudaraku, Musa ini selalu menjaga persekutuan yang baik dengan Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, yang kedua saudaraku, ada ikatan batin yang kuat antara Musa dan Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Dari sini kita belajar saudaraku, betapa Musa ini saudaraku punya ikatan batin yang sangat kuat dengan Tuhan. Jauh di kedalaman hatinya saudaraku, dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, dia katakan, kita baca sekali lagi saudaraku, yang dikatakan begini saudaraku, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah saudaraku, dikatakan bahwasanya saudara, ya, nah dari ayat ini kita bisa melihat betapa saudaraku ada ikatan batin yang begitu luar biasa, ya. Musa berkata, kau menyuruh kami pergi, lalu siapa yang menyertai kami? Siapa yang kau utus bersama dengan kami? Ya, Musa merasa tidak ada yang mampu sejalan dengan dia. Musa merasa tidak ada yang mampu sehati sepikiran dengan dia ketika dia memimpin bangsa itu. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang satu pikiran dengan dia. Musa tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu visi itu yang luar biasa itu. Tidak ada yang lain yang mampu. Itulah sebabnya saudaraku, Musa berkata, siapa yang kau utus? Siapakah yang kau utus bersama dengan kami? Musa berkata, dengan kata lain Musa berkata, jangan kasih yang lain. Aku tidak mau yang lain menyertai kami. Aku mau hanya Tuhan yang menyertai kami. Dari sini kita melihat ada ikatan batin yang luar biasa antara Musa dengan Tuhan. Ada ikatan batin yang luar biasa. Nah, selanjutnya dikatakan ada keintiman yang luar biasa antara Musa dan Tuhan, ya. Ya, dikatakan ayat 13 di situ, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya, kembali Musa berkata, bangsa ini adalah umatmu. Ya, selalu berkata bangsa ini adalah umatmu. Musa tidak merasa bangsa itu miliknya. Musa tidak merasa bahwa mereka itu miliknya yang bisa diperintah dengan sesuka hati. Tetapi Musa berkata, bangsa ini milikmu. Aku tidak bisa memimpin mereka tanpamu. Ya, selanjutnya dikatakan saudaraku, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan menjawab kepada Musa, aku sendiri Musa, aku sendiri Musa yang akan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menyertai engkau. Aku sendiri Musa. Tuhan menjawab keraguan-raguan Musa. Tuhan menjawab kerinduan hati Musa yang begitu mendalam akan Tuhan. Ya, sehingga lalu Musa berkata lagi kepada Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Haleluya, haleluya. Ini satu kerinduan yang luar biasa. Ada satu keintiman yang luar biasa, saudara. Ada satu keintiman yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari para firman ini.
Padahal Tuhan sudah berulang kali, aku menyertai kau. Tapi Musa berkata, enggak. Aku tidak akan berangkat kalau engkau tidak besertaku. Aku tidak akan melakukan ini kalau Tuhan tidak besertaku. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah saudaraku, dari ayat ini kita belajar ya. Apakah saudara di tengah-tengah perjuangan hidup, di tengah-tengah masalah yang berat, di tengah-tengah bahkan kesuksesan yang saudara alami, apakah saudara masih merindukan Tuhan dalam hidup saudara? Musa adalah pemimpin yang begitu besar yang menuntun jutaan manusia pada waktu itu, yang merasa dia belum ada apa-apanya. Ya haleluya, haleluya. Apakah saudara saat ini sudah merasa saudara mampu tanpa Tuhan? Sebagai pengajar Kristen, saya menasehatkan kita pada hari ini, jangan pernah melangkah tanpa Tuhan. Jangan pernah bertindak tanpa Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita bangun keintiman. Mari kita bangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita sampai pada tahap di mana kita bisa merasakan seolah-olah kita punya ikatan yang kuat dengan Tuhan. Ini menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih. Nah puji Tuhan, ini yang mau saya sampaikan adalah janganlah melakukan apapun kalau Tuhan tidak beserta kita. Mari belajar saudaraku mengandalkan Tuhan. Belajar kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan mengenai jangan bermegah di dalam, kalau mau bermegahlah dalam Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari kita merindukan Tuhan lebih dalam. Supaya apa saudaraku? Supaya hari demi hari pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya merasa hati saya ditempah. Oh betapa Musa ini luar biasa. Betapa Musa ini punya kerinduan yang begitu mendalam dengan Tuhan, sehingga dia merasa sehingga dia merasa di dalam hati dia punya kebutuhan yang luar biasa akan Tuhan. Haleluya. Apakah kita hari-hari ini hanya membutuhkan Tuhan ketika kita ada persoalan? Apakah kita hari-hari ini hanya membutuhkan Tuhan ketika kita ada masalah? Oh, berbeda dengan Musa. Sekalipun Tuhan sudah memberikan dia kewewenang, sekalipun Tuhan sudah memberikan dia urapan, sekalipun Tuhan sudah memberikan kepada Musa wibawa untuk memimpin bangsa Israel, tetapi Musa tetap berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak beserta, aku tidak akan pergi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pernahkah saudara mendengar, bila Tuhan tak besertaku, ku tak ingin berjalan. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku, saya lupa lagunya. Haleluya. Nah puji Tuhan saudaraku. Nah diberkatilah kita, diberkatilah engkau, diberkatilah saudara, diberkatilah saya ketika saya mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kita, diberkatilah saudara ketika saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan terdiam di samping kita. Jangan biarkan Tuhan tidak berbuat apa-apa di samping kita. Mari sapa Tuhan Yesus. Mari sapa Tuhan Roh Kudus. Mari panggil Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, tanpamu aku tidak bisa berjalan. Haleluya, haleluya. Inilah yang boleh saya sampaikan dari renungan firman Tuhan ini, bahwasanya kita tahu bersama bahwa ada persekutuan yang manis antara Musa dengan Tuhan. Yang kedua, ada ikatan batin yang kuat antara Musa dan Tuhan. Yang ketiga, ada keintiman yang luar biasa antara Musa dan Tuhan. Oh, yang keempat, ada kerinduan yang besar akan penyertaan Tuhan. Mari rindukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun pelayanan kita, mari belajar merindukan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bila Tuhan tidak besertaku, aku tidak dapat berjalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih sudah menonton video ini. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. God bless.